Kayak banyak orang tuh yang ngebandingin diri itu sama kehidupan orang-orang di luar sana. Mereka kan role modelnya tuh kayak artis-artis atau pejabat-pejabat yang kehidupannya sangat-sangat sempurna. Itu menimbulkan stres sama kayak merendahkan diri sendiri jatuh. Kayak misalkan Bahlila jelek ininya bla 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 bla. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami pada hari ini. Senang bisa menemani teman-teman nih hari ini. Betul sekali. Di era digital seperti sekarang, hampir setiap orang memiliki media sosial dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, menurut saya, apakah semua orang sudah memahami batasan dan tanggung jawab dalam bermedia sosial? Nah, itulah yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Jadi sebelum kita mulai podcastnya nih, saya sebagai host 1, nama saya Dimas Hasan Basri. Dan saya sebagai host 2, Mods Kevin Putra Firmansyah, yang mengangkat tema hak berpendapat, tanggung jawab bermedia sosial. Oke, jadi pada kesempatan kali ini untuk membahas topik yang tadi, kita sudah kedatangan 2 narasumber. Silahkan mungkin boleh perkenalan diri dulu. Boleh? Oke, boleh. Perkenalkan ya. Halo, perkenalkan nama saya Naila. Saya biasanya dipanggil nih. Halo, perkenalkan nama saya Samuel. Saya bisa dipanggil Sep. Baik. Oke. Halo Kak Ney, gimana kabar hari ini? Saya baik, alhamdulillah. Kalau Gimana, Kak gimana? Sam? Baik sejauh ini. Asik. Oke, Baik. jadi berarti udah siap nih ya buat kita masuk ke pembahasan ya. Siap-siap. Oke, langsung saya nih. Jadi saat ini dalam bermedia sosial itu kan menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk menyampaikan opini. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Setuju ya. Nah, kenapa nih? Menurut pandangan dari teman-teman, kenapa sih masih banyak masalah yang muncul di media sosial? Mungkin boleh nih kita diskusin dulu. Kalau menurut saya nih ya, salah satunya kurangnya pemahaman mengenai etika digital. Oke. Apalagi di era digitalisasi zaman sekarang ya. Contohnya nih, banyak orang yang merasa berkomentar tanpa memikirkan apa akibatnya. Contoh, apalagi di sosial media TikTok nih ya sekarang. Banyak banget nih yang komentar-komentar negatif tanpa memikirkan apa sih nanti jangka panjangnya bagi korban yang dikomentari. Apalagi komentarnya yang ada mengajukan ujaran kebencian, hoax, dan konflik-konflik yang kita nggak tahu fakta sebenarnya ini gimana. Kalau menurut saya seperti itu sih. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya masalahnya bukan pada media sosialnya ya. Jadi Iya, lebih ke para pengguna media sosialnya sebenarnya. iya, para pengguna dan pola pikirnya Oh, sih gitu. masyarakat yang belum diubah. Bener sih. Oke, benar-benar. Setuju sih ya. Setuju. Nah, tapi sebelum itu nih, kita sebelum masuk ke pendapatnya dari teman kita Sam, mungkin boleh sambil dinikmatin dulu ya hidangan kami. Boleh. Terima kasih ya Kak. Oke. Nah, gimana? Segar ya. Ini kan kita panas banget nih. Ya kan, tarik-tarik. Cocok lah ya kita minum gini ya sambil diskusi ya. Lumayan cocok. Nah, tadi kan udah dari pendapat nih. Mungkin boleh ke Sam gimana nih pendapatnya tentang study case yang sudah kita jabarkan tadi. Oke, jadi kurang lebih saya setuju sama pernyataan Mhm. Kak Ney. Karena selain itu banyak juga pengguna yang langsung nge-share informasi itu tanpa ngecek dulu informasi ini benar atau enggak. Kan hoax kayak gini cepet banget yang menyebar dan Betul. meresahkan bagi pengguna media sosial lain. Betul. Gitu sih. Gitu ya. Oke. Baik, kita masuk ke sesi 2 yaitu resiko negatif bermedia sosial. Oke, dalam poster ini disebutkan beberapa resiko negatif media sosial seperti ujaran kebencian, penyebaran hoaks, gangguan kesehatan mental, dan cyberbullying. Betul. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Kak? Gimana? Jadi gini, ujaran kebencian tuh biasanya muncul karena ada individu yang menyerang suatu individu lainnya Oke. atau kelompok tertentu melalui comments atau postingan di sosial media. Nah, hal ini kan berbahaya banget ya karena Iya sih. dapat memicu konflik yang berkelanjutan. Gitu ya. Berarti kalau misalnya nih, hoax sendiri itu gimana nih pendapat dari Bro Sam? Mungkin dampaknya adanya hoax ini mungkin ya. kayak gitu ya. Atau Eh, mungkin bahkan ada kejadian pribadi mungkin yang bisa diceritakan. Benar. Untuk kejadian pribadi sih saya belum pernah ya. Kalau Kak nih ada gak? Kira-kira? Gak ada sih ya, karena citra saya baik-baik saja. Oh, asik. Tidak ada hoax lah. Oke. Berarti ini kan memang hoax ini kayaknya sangat bahaya ya. Bahaya banget. Gimana nih kalau menurut Kane? Kalau menurut saya tuh hoax itu sangat bahaya ya. Dikarenakan banyak opini-opini publik yang salah. Misalnya anggaplah berita-berita. Ada berita tentang kepemerintahan nih, kayak bahlil-bahlil tuh ya. Iya. Nah, contohnya seperti itu. Kayak misalkan Bahlila jelek ininya bla 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 bla. Aduh, itu. Kan itu banyak tuh orang yang kayak ikut-ikutan atau FOMO tuh. Betul, yang ikut FOMO ya. berita. Apalagi kita Betul. nggak tahu ya faktanya tuh gimana sebenarnya. Tetapi nih kan ada kabar baru nih, Bahlil bisa mengungkapkan kasus korupsi. Tiba-tiba
para netizen ikut-ikut juga nih opininya, jadi ikut-ikutan. Oh ternyata Bayu selama ini baik ya, kita salah menjudge dia ya dan bla bla bla. Nah itu salah satu kasus hoax yang menurut saya kayak sangat bias ya, apalagi kalau nggak dikulik, karena Betul. para netizen Indonesia ini sangat-sangat cepat terpengaruh oleh Bener sih. berita, salah satunya berita apapun itu. Apapun ya. Ya, kalau nggak diulik secara langsung apa hoax atau enggak, itu langsung keikutan. Mungkin susah menangkapnya mungkin ya. Iya, susah banget. Betul. Nah, terus aku mau nanggepin sedikit dari kata Kane. Itu aku setuju sih. Jadi banyak dari kita nih bukan menjudge apa seperti apa ya, tapi banyak teman-teman kita nih, bahkan teman-teman kuliah itu kalau misalnya ngeliat sesuatu itu nggak diulik secara dalam. Bener. Mereka itu terlalu mentah-mentah semuanya. Mereka itu kalau misalnya ngelihat sesuatu, kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak benar ya salah. Padahal kan kalau menurut gue ya, padahal kan bisa aja itu hijau, itu tuh merah, pink dan lain sebagainya gitu. Iya. Faktanya benar nggak sih? Bener sih. Oke, tadi kan udah bahas dampak dari hoax ya. Betul. Nah, jadi selain itu, aku nih mau nanya ke Kak Sem. Yes, media sosial juga berpengaruh Kak menurut Kak Sem dalam kesehatan mental Kak Sem. Menurut saya sih sangat berpengaruh ya, karena kita bisa lihat di info-info di media sosial juga, kayak banyak orang tuh yang ngebandingin diri itu sama kehidupan orang-orang di luar sana. Iya. Mereka kan role modelnya tuh kayak artis-artis yang atau pejabat-pejabat yang kehidupannya sangat-sangat sempurna, kelihatannya Bener. Jadi kayak mereka tuh gimana nih cara mencapai kayak gini, tapi mereka nggak tahu caranya. Itu menimbulkan stres sama kayak merendahkan diri sendiri jatuhnya. Bener sih ya, bener-bener. Terus kayaknya tuh nyambung juga ke cyberbullying ya. Benar. Nah, itu gimana tuh kira-kira kalau misalnya tanggapan dari Kane? Kalau menurut saya tuh cyberbullying kan sama aja kayak membuli ya. Cuman Betul. karena sekarang di era digital, jadi ya pakai media digital nih, bukan secara langsung kita membulinya. Sama aja cyberbullying itu seperti kasus menghina, mempermalukan orang, mengancam, bahkan berkomentar yang jelek-jelek di sosial media. Benar. Nah itu bisa berdampak pada membuat psikologis korban itu menjadi Hancur lah ya. hancur. Bener sih ya. Iya. Wah, ini kita udah agak dalam nih masuknya. Boleh. Tapi sebelum itu kayak kita minum dulu deh. Boleh. Kita minum dulu kali ya. Cheers dulu gak sih? Cheers dulu. Boleh. Udah. Boleh. Cheers dulu ya. Cheers. Oke, sudah seger semua ya? Oke, mari kita lanjut ke sesi Boleh. 3, yaitu Kita lanjut solusi melalui edukasi digital. Jadi, aku mau nanya ke Kak Sem nih, dalam poster ini juga dijelaskan metode yang ditawarkan, yaitu edukasi digital berkelanjutan. Mengapa edukasi itu dianggap penting menurut Kak Sem? Pastinya tuh penting banget ya, karena edukasi itu membantu banget masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka dengan cara hak dan kewajiban mereka dalam bermedia sosial. Oke. Karena dengan pengetahuan yang cukup, pengguna media sosial sekarang tuh bisa dapat lebih bijak maupun dalam menyebarkan kayak nge-share konten, nge-share postingan, nge-share berita. Mereka bisa lebih bijak, bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang. Oke. Nah, kemudian kalau dari itu nih Kak, berarti kan harus ada sesuatu nih. Ada edukasi yang perlu kayaknya bisa kita lakukan nih. Kalau menurut Kane gimana Kak? Kalau menurut saya ada beberapa cara sih selain edukasi ya. Kita harus ini juga sih, contohnya kayak UU ITE. Oke, Ya. edukasi tentang UU ITE ya? Ya, kayak kita Oke. mengedukasi kalau dampaknya apa sih? Karena orang-orang tuh gini ya, kalau kita cuma mengedukasi saja tapi nggak ada sanksi yang jelas, apalagi kayak bisa dilaporkan ke polisi. Nah, anggaplah ya kalau kita misalkan membuli orang, tapi tidak bisa dilaporkan ke polisi, kan orang bakal percuma, kita bakal ngedukasi terus-terusan tapi nggak ada sanksi yang jelas. Orang bakal mengulang terus kecuali ada sanksi, dia bakal dipenjara atau apa, ditahan atau harus membayar denda. Nah, orang kan bakal ada apa ya, kayak Efek jerahnya mungkin ya. nah efek jerahnya seperti Efek itu. jerah. Jadi harus ada sanksi. Berarti di sini kan sebetulnya sudah ada sanksi ya? Ya. Tapi perlu edukasi biar menambah awareness dari semuanya ya. Nah. Apalagi di generasi kita nih, Gen Z kayaknya tuh mereka tuh belum menyaring informasi sebelum di-sharing gitu. Bener. Iya kan? Bener banget. Itu Bener. sih. Oke, lanjut aku mau nanya ke Kak Sem. Ya. Apakah edukasi semacam ini efektif menurut Kak Sem? Gimana nih? Kak? Saya ini sangat-sangat efektif ya kalau dilakukan secara berkelanjutan dan ya menerus, karena dari ini pastinya juga semakin banyak masyarakat yang sadar kayak akan pentingnya etika dalam bermedia sosial. Jadi lingkungan di sekitar kita itu juga semakin positif gitu. Bener sih Kak.
Nah, berarti itu poinnya di apa tuh tadi, Kak? Poinnya berarti kita harus tetap menjadi orang yang positive vibes mungkin ya. Iya. Mungkin itu salah satunya ya. Harus ya. harus ya. Iya, harus itu dilakukan penting oleh setiap orang sih. Penting ya, penting ya. Penting banget. Jadi kita harus bijak ya juga ya Benar, dalam dalam bermedia bermedia sosial. Benar. Setuju. Nah, ini kan lanjut nih kita nih ya. Mm-mm. Kita lanjut ke bagian yang cukup menarik. Sekarang kita masuk ke bagian yaitu 5 pilar bijak media sosial, ya kan? Atau bijak. Yang pertama adalah B, bertanggung jawab. Nah, apa tuh Kak artinya? Oh, kalau menurut saya itu kita harus memikirkan dampak dari setiap unggahan sebelum kita membagikannya ke media sosial. Nah, jangan sampai konten yang kita sebarkan di media sosial itu berdampak buruk atau merugikan bagi orang lain. Kalau menurut saya seperti itu. Oh, Oke. Tadi itu bijak. Bijak itu kan ada B, I, J, A, K 5 huruf ya? Iya. Ya. Ini kan B-nya udah kejawab nih. Oke. Tinggal I. Gimana tuh? Identifikasi fakta. Oke, Kasem. Aku mau nanya. Pilar kedua ada I, identifikasi fakta. Menurut Kasem gimana? Jadi gini, ini berarti kita tuh harus memverifikasi atau menetralisir informasi dari sumber yang lebih terpercaya sebelum kita nge-share-nya. Oke. Jangan sampai kita cuman baca judul, kayak baca sekilas langsung kita share, padahal kita nggak tahu itu benar atau enggak. Oke, balik lagi ke kayak poin tadi ya. Benar. Oke. Oke, itu berarti udah kejawab I-nya ya, identifikasi Ya. fakta. Berarti J ya karena. Sekarang kita masuk J. Berarti kalau J itu mungkin ya, campaigns kita boleh jauhi hoax. Nah, gimana tuh, Kane? Kalau menurut saya ya, contohnya nih, kita menemukan sesuatu informasi di media sosial. Nah, kita jangan tiba-tiba langsung menyebar, apalagi kalau itu beritanya tentang kayak ajuran kebencian nih. Kita Oke. harus mencari tahu dulu kebenaran infonya, benar apa salah. Jangan sampai ketika kita menyebarkan informasi tersebut, ada orang yang dirugikan, padahal itu sebenarnya hoax, bukan fakta. Kalau menurut saya, jadi kita harus saring dulu informasi sebelum kita sharing. Oke, saring sebelum sharing. Sharing. Oke. Benar banget. Kata-kata yang menarik tuh kayaknya. Menarik banget. Menarik ya. Tadi kita udah B, I, J. Sekarang kita Sekarang lanjut ke A. A. Itu apa tuh, Pin? Kasem, analisis konten tuh menurut Kasem gimana sih? Analisis konten nih, Kak. Gimana? Oke, jadi kita sebelum komen di suatu konten, Oke. kita juga harus perlu memahami konteks atau informasinya. Karena banyak konflik juga di luar sana yang terjadi gara-gara ya gitu tadi, orang tuh ngeliat cuma sekilas doang. Oke, Sebenarnya iya. kita itu apa? Gak Makanya menggali jadi dalam perpecahan. gitu ya, Kak? Iya benar, makanya jadi perpecahan. Udah Beda benar. pendapat gitu. Berarti sepakat ya kalau misalnya sekarang itu kita gampang banget diadu domba ya. Bener Benar. banget, Kak. Berarti Bener banget. di era sekarang itu karena banyak banget hoax dan saling menyudutkan satu sama lain, endingnya itu kita gampang pecah gak sih sebenarnya? Benar. Akhirnya tadi kita butuh edukasi-edukasi itu ya. Edukasi bener banget. Oke, kita lanjut nih kayaknya. Kita lanjut Tadi ke A. udah B, udah I, udah J, udah udah A. A. Udah A Sekarang nih. Kita apa nih terakhir nih? Kak. Oke. Oke, Kak itu apa lanjut. tuh? Apa tuh kait? Kritis terhadap konten. Nah, boleh kali nih. Kak nih, apa nih tanggapannya terhadap kritis terhadap konten? Oke. Oke, kalau menurut saya kritis terhadap konten itu kita menjadi tidak mudah percaya pada informasi yang beredar atau ketidakjelasan informasi dari mana, apakah Oke. fakta belum. Jadi kita harus selalu mempertanyakan nih sumbernya dari mana, tujuannya apa untuk di-share, dan kebenarannya itu apa sih, apakah fakta, apakah tidak gitu. Jadi biar tidak terjerumus dalam kehoaksan. Oke. Berarti Jadi kita udah bahas bijak tadi ya, Kak. Udah bahas menjabarkan bijak, ya, Kak. betul. B, I, J, A, K tadi udah semuanya terjawab, udah cukup ya kan. Bener banget. Berarti sekarang Kita lanjut mungkin lanjut ya. nih ya. Mungkin lanjut ke hasil yang diharapkan. Oke, Kak. Kasem, aku mau nanya nih, jika edukasi digital dan prinsip bijak ini diterapkan, apa dampak positif yang bisa kita merasakan? Jadi yang pertama itu pastinya kemampuan literasi di masyarakat bakal meningkat secara signifikan. Oke. Bener banget, Kak. Setuju ya. Iya, Betul. benar. Terus yang kedua menurut saya itu bakal tercipta lingkungan yang lebih aman, ramah, dan inklusif bagi semua pengguna. Nah, benar. benar Sama banget. yang ketiga tuh Apa tuh, Kak? kasus-kasus kayak cyberbullying, hoax, dan ujaran kebencian tuh dapat berkurang secara drastis juga. Oke, berarti kalau yang aku tangkap dari yang tadi, itu tuh bukan berdampak bukan hanya untuk kita individu aja ya, Benar. tapi untuk semuanya ya, Untuk semua semua. banyak orang ya Untuk kan. masyarakat semua. Benar. Nah, ini kayaknya kita udah di akhir sesi nih. Akhir sesi, Kak. Jadinya Bener nih, banget. mungkin gimana nih?
Tidak kerasa nih Kak, kita udah berada di penghujung podcast. Betul, Dari diskusi hari ini, kita belajar bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat. Tapi hak tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam bermedia sosial, Kak. Betul. Dan tadi juga kita udah sempat bahas, kita kayak harus menjadi orang yang bijak. Bijak itu apa? Bertanggung jawab, identifikasi fakta, jauhi hoax, analisis konten, dan kritis terhadap konten. Oke, Gitu. baik, Gitu. Kak. Terima kasih untuk narasumber satu. Terima kasih juga. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Mungkin banyak. kalau dari aku ya, Ya. last nih ya, sebelum Oke. kita tutup, aku mau kasih kesimpulan sedikit. Jadi tadi dari pembahasan yang sudah kita bahas, bahwa penting banget kita sadar terhadap apa yang kita ketahui, apa Nah. yang kita baca, apa yang Setuju. kita dengar. Kita nggak boleh langsung telan mentah-mentah gitu ya. Apalagi di Betul. era media sosial saat ini. Iya, yang benar sangat banget, berbahaya ya. Kayaknya sekarang itu viral banget. Jarimu harimaumu itu kayaknya bener ya kan? Benar banget, Kak. Bener ya? Setuju banget itu, Kak. Benar banget. Karena memang dari jari kita tuh bisa menimbulkan perpecahan kan? Benar. Gitu sih. Jadi itu aja sih mungkin yang bisa Kami kita simpulkan bahas. dan kami bahas. Thank you banget sekali lagi ya. Thank you ya. Thank you, Oke, Kak. thank you udah juga. bisa ikut bareng kami di podcast kali ini. Semoga kita bisa ketemu di next podcast. Oke. Yes. Oke ya. See ya. Thank you Kak. Thank you. Thank you. Bye semuanya. Bye.